Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat datang teman-teman semuanya kembali lagi di channel saya. Di sana saya akan membahas terkait rancangan pabrik sebagai salah satu tugas akhir dari jurusan Chemical Engineer, di mana di video ini saya akan menjelaskan terkait rancangan silo. Bagi teman-teman yang pernah KP atau pernah kerja di industri semen, sering pernah lihat salah satu bangunan yang bentuknya selalu putih, yang bentuknya dia panjang dan di bawahnya ada kerucut, itu disebut silo. Di mana silo ini berfungsi sebagai tempat penampungan sementara. Kalau di industri semen biasanya digunakan untuk tempat penyimpanan semen dan lain-lain sebelum didistribusikan ke mesin mobil molen semen lah. Nah, di gambarnya itu seperti ini. Nah, silo itu bentuknya seperti ini. Nah, di sini silo itu berfungsi untuk menyimpan suatu material secara sementara. Nah, biasanya di ujung itu ada kerucut. Mana kerucutnya? Nih, ada kerucutnya biasanya. Nah, di kerucut ini biasa digunakan untuk tempat pendistribusian. Misalkan pendistribusian dari tangki silo ke mobil untuk didistribusikan, maka dibuat kerucut biar untuk mempermudah, dan nanti mobilnya itu akan beralias ke sini, akan dialirkan semen atau produk lainnya ke mobil tersebut. Nah, silo jadi tempat penyimpanan sementara, beda dengan tangki, di mana tangki itu tempat penyimpanan dengan waktu yang cukup lama, sedangkan kalau silo itu tempat penyimpanan sementara saja. Seperti inilah silinder, ada kerucutnya sendiri. Tidak hanya di pabrik semen, ada pabrik lain seperti pabrik pupuk dan lain-lainnya gitu. Jadi silo seperti itu ya gambarnya. Kalau secara aktualnya, tapi rata-rata banyak ada semen sih. Tuh. Oke, itu terkait bentuk gambaran silo. Nah, sekarang kita ke perancangannya. Nah, di sini silo digunakan untuk tempat menampung produk molen anhidra, di mana bahan kita gunakan itu adalah stainless steel SA304, tipenya 316. Kenapa kita menggunakan stainless steel? Ya, karena produknya itu korosif. Molen anhidra itu cukup korosif, jadi kita menggunakan stainless steel. Jumlahnya satu buah, kondisi penyimpanan itu kondisi normal ya, 1 atm 30 derajat. Nah, densitas molen anhidratnya itu 1480 kg per meter kubik. Ya, bentuk seperti ini ada ini adalah diameternya, ini ada diameter si kerucutnya. Jadi nanti kita ingin mencari nih ketinggian ini, diameter ini dari kerucutnya. Nah, dimana jumlah silonya satu buah, Hasil massa itu 9.000 kg per jam. Densitas segini, faktor keamanan seperti biasa kita harus melakukan faktor keamanannya biar untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak di luar keinginan kita. Maka kita perlu adanya FK atau protection factor itu 0,2, tinggalnya 4 jam nih. Untuk waktu tinggal teman-teman semuanya bebas, misalkan kan mau waktunya 4 jam atau 6 jam atau 8 jam. Biasanya semakin lama waktu tinggal itu maka volume umpan itu akan semakin banyak gitu. Jadi kalau bisa kalian menentukan waktu tinggal itu yang sesuai dengan kondisi operasi. Nah, volume umpan tinggal jalur masuk sebagai densitas dapatnya 6.000 meter kubik per jam. Nah, volume silo tinggal F kali T dibagi 80%. Karena apa? 80%, karena 80% itu adalah, jadi kita ingin menampung silo itu tidak full 100%, tapi hanya 80% dari kapasitas dulunya. Misalkan kapasitas 1000, nah kita hanya merancang itu 80%, berarti 800 doang, supaya untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Makanya seperti kelebihan beban itu, karena silo itu adalah bentuknya ke atas, ketika dia full bentuk kita, takutnya si bahan bakunya itu meluber kemana-mana. Makanya kita merancang si silo itu tidak lebih dari kapasitasnya, makanya 80%, 30,41 meter kubik. Nah, untuk dimensi silo, maka kita ke volume total, volume sel dibagi volume konis. Volume konis itu adalah volume ini nih, konis si kerucut. Nah, H lebih besar daripada diameter, tentu saja ya, maka H sama 2 asumsi sama 2 kali diameter, maka volume
silonya seperempat D per H hanya tan kita per D per 2. D itu diameter sel, D itu diameter konisnya. Volume konnya tinggal berarti seperempat H per 12 D kuadrat tambah DX kali D tambah D kuadrat. Ini dapat dari mana? Dapat dari volume sel ditambah volume konis. Oke, volume konnya berarti tinggal dapat VH per 12. H dulu ya, nyari ketinggian hanya tinggi konisnya itu tinggal theta D kurang D kecil bagi 2. Nah, ini kita dapat ini dulu, kita tan tetanya itu ada 30 derajat ya. Jadi 30 derajat berapa? 0,228. Nanti ini nyari volume kon V per H per 12 D ya V 3,14 kali H, hanya udah tinggi konisnya tadi 3/14 kali hanya berarti 3,14 bagi 12 hanya segini, D kuadrat segini. Ini tinggal kali saja nih, hanya berapa? Nah, hanya segini, H per D per D. Berarti tinggal kita D kurang D dikali D kuadrat plus DD ditambah D kecil kuadrat. Nanti hasil kita sederhana jadi D pangkat 3 kurang D pangkat 3 D kecil. Ini sederhana yang dari ini ya. Jadi si ini dikali dengan ini, nanti bisa kita sederhana jadi seperti ini. Nah, kita untuk menentukan LDO menemukan persamaan ini diameter ujung konis ya, betul diameter ujung konis itu rumusnya M C aksen kali PBF densitas kali diameter partikel G pusat gravitasi, itu adalah untuk bentuk spurs. Kalau kita bandingkan spurs kalau itu kurang sampingnya, maka rumusnya seperti ini. M nya dapat, kita dapat densitasnya dapat, dulunya yang kita cari diameter ujung konis, bukannya dapat, diameter partikel dapat, maka tinggal kita pindah ruas saja nih, dulunya di sini kali 0,09 meter, 2 sama dengan dihilangin akarnya, jadi akar 2 pangkat 5 akar 2 pangkat 5 dapat 0,2 feet, berarti DO sama D 0,2 feet, berarti diameter ujungnya itu adalah 0,2 feet. Nah, terlalu besar sih, sekitar 30 cm. Nah, kita tinggal masukin VC 0,8 D pangkat 3 per D, berarti VC dapat D pangkat 3 D pangkat 3 min 0,4 per 5, maka VC dapat 0,08 D besar pangkat 3 dikurang 0,006. Kita menentukan diameter cm dan sel. Volume total berapa? Ini ditambah volume sel tambah volume konis. Nah, volume konisnya ini nih, nah, masukin. Nah, jadi dapat diameternya ya, jadi D pangkat 3 dong yang gak ada nilainya ya, semuanya ada nilainya, masukin D pangkat 3 D sama 8,67 feet. Berarti diameternya itu adalah 8,67 feet atau 2,64 meter. Nah, ketika kita dapat diameter, maka kita dapat ketinggiannya. Tadi ketinggian sama dengan 2 kali diameter. Berarti tinggal 2 kali cm, berarti 17,35 feet atau 5,29 meter. Berarti diameternya 2,6 meter, maka ketinggiannya itu 5,29 meter. Gitu. Lanjut kita tentukan volume kon. Tinggal 0,8 D pangkat 3 dapat dikurang 0,6. Hasilnya volume konnya 1,4 meter kubik. Lumayan besar ya, 1000 liter lah. Nah, selanjutnya menentukan tinggi konnya nih. Jadi kita dapat tinggi silonya, kita menentukan tinggi si konnya, si kerucutnya. Maka H sama 0,4 D kurang D, berarti H sama dengan 0,75 meter. Jadi ketinggian konnya itu 0,75 meter. Kon yang mana sih? Mas yang ini nih, tinggi konnya dari sini ke sini itu sebut tinggi kon. Ini diameter konnya, ini diameter. Berarti hanya itu dari yang 7 meter dari sini ke sini. Jangan sampai salah. Dan kon. Nah, berarti total tinggal HS selnya tempat tinggi kon 6,3 meter.
Setelah kita tentuin desainnya, tinggian, diameter, kita tentuin tebal tekanan dinding silanya. Kita menggunakan carbon steel ya, SA283 C, maka kita menggunakan double working stress-nya 12.000 ada di tabel ini. Kalau misalnya efisiensi sambungnya kita 0,5 karena pakai double joint. Corrosingnya pakainya 0,45 ya. Kenapa sih kita pakai corrosing? Karena kita ingin faktor korosi itu setiap alat tuh wajib ada, karena silo itu kan ada di luar. Nah, ketika di luar terkadang sering terkena hujan. Nah, hujan itu salah satu penyebab adanya korosi. Makanya kita membuat air corrosion tolerance. Ini pengaruhnya kemana? Nanti pengaruhnya ke tebal. Jadi si silo itu jadi lebih tebal untuk mencegah korosi. Kan korosi kan perusakan material ya. Jadi dengan korosi material menjadi lebih rusak. Ketika kita tebalkan si material tersebut, maka kemungkinan terjadi korosi itu semakin sedikit. Umur alat 5 tahun ya, asumsi aja kalian mau pakai 5 tahun, 10 tahun sok, tapi yang logis ya nggak mungkin 20 tahun. Atau misalkan bahan-bahan yang sering terkena korosi, itu rata-rata melatih itu nggak lama, bisa 5 tahun, bisa 6 tahun. Nah, tinggi padatan pada silo tinggal H sama VU per VT kali HT. VU itu ketiga dulu itu saya lupa, volume umpanya ditambah volume totalnya. Jadi 9,68 meter. Tinggi padatan dalam silo. Nah, makanya tingginya ini, makanya silo itu harus ngalir nih. Kan gak logis kan, tinggi silo itu 6 meter, tinggi padatannya itu 9 meter, berarti ada yang lebih. Makanya silo itu digunakan sebagai tempat penyimpanan sementara biar itu ngalir. Ini tinggi ketika dia itu berdiam diri, karena silo itu dia salah satu tempat penyimpanan sementara, dia mengalir, maka masih it's okay. Nah, ini tekanan statis OGH sama operasi penyimpanan tambah hidrostatik faktor kelonggaran 10%. Jadi kita lebihkan 10%. Nah, dapatnya 2,65 TM. Lanjut kita tebal dinding silo, pakainya 2,64 diameternya. Maka tebal silonya sama ya, rumusnya seperti yang tebal pada tangki, P kali D kali 2 SE kurang 1,2 P tambah C. Dapat tebal silo itu 0,3 inch. Nah, kita lebihkan, kendaranya lebih kecil nih, kita pakai 0,35 aja. Nah, biasanya jangan perlu teman-teman ingat, standar itu harus lebih besar daripada tebal yang dirancang. Ketika lebih kecil maka dia tidak akan akurat gitu. Maka kita ambil 0,35 gitu. Jadi perlu teman-teman lihat ya, tebal standar itu harus lebih besar daripada tebal akurat. Tuh. Maka kita masukin tensinya. Nah, kita pakai 0,45 dia. Oke, 45 ada tuh nih, karena 0,1 nya bisa kita tambah satu biar nggak sama. Nah, jadi tebal si tekonnya itu 0,11 0,45 inch, tebal sana itu 0,3 inch, jadi lebih tebal konnya ya gitu. Oke, lanjut. Setelah itu selesai. Nah, di sini nggak saya rancang penyangganya. Biasanya kan di situ ada penyangganya nih, penyangganya ini nggak saya rancang karena itu biasa opsional. Penyangga itu terkadang di beberapa dosen itu nggak terlalu dipermasalahkan, yang penting itu desain utamanya gitu, jadi nggak saya rancang. Nah, di sini spesifikasi silo manfaatnya. Oke, udah selesai ya, nggak terlalu banyak lah, sebenarnya nggak terlalu liwat juga bagian. Oke, mungkin sekian ya video dari saya. Bila ada salah kata maafkan, di sini hanya sharing session saja. Kalau ada yang ada silahkan di kolom komentar.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.